Oke, di materi hari ini kita akan belajar mengenai objek. Di sebelah kanan ini di chart ada objek ya, beberapa objek. Dan informasi objek ini kita bisa lihat di klik kanan objek list. Nah, di sini ada objek. Nah, kadang bisa juga objek itu di-set sebagai hidden. Maka untuk melihatnya bisa klik list all, ya, list all. Maka akan kelihatan walaupun dia hidden dari chart ini. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana jika ada sebuah indikator, tapi indikator itu hanya menunjukkan objek yang bisa kita baca. Misalnya informasinya lah buy, sell, close buy, dan sebagainya. Bagaimana bisa membaca objek itu sehingga kita bisa membuat EA melakukan transaksi secara otomatis, baik buy, sell, close, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Maka untuk hal tersebut, prinsipnya sama seperti yang ada di transaksi di order ini. Di sini ada banyak transaksi, ada kolom-kolomnya, ada barisnya. Kita perlu melakukan looping. Kita looping yang ada di dalam objek. Nah, kalau namanya sudah persis kita tahu, maka itu jauh lebih mudah. Tetapi kalau namanya tidak persis kita tahu, misalnya bisa saja signal apa gitu. Mungkin berubah signal buy, nama objeknya nanti bisa jadi signal sell gitu. Maka kita bisa melakukan looping, lalu kita menganalisanya di sini. Nah, kita looping, kita mulai dari 0, lalu yang paling terakhir itu adalah sesuai dengan objek totalnya. Kalau di sini objek totalnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau nomor urut dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Maka nomor urut tertinggi adalah sesuai dengan jumlah objek dikurang 1. Atau lebih kecil dari objek. Misalnya 4. Yang lebih kecil dari 4 adalah 3. Nah, maka ini kita mulai looping mulai dari 0 sampai 3. Kalau objeknya bertambah, ya itu akan secara otomatis. Karena ini kan kita bukan angka yang kita tuliskan, tetapi kita buat objek total sesuai dengan objek yang ada di chart. Setelah 0, maka berikutnya adalah 1, 2. Artinya pertambahannya 1. Nah, ini I++. Nah, kita dapatkan informasi nama objek menurut indeksnya. Objek name, I. Ini sesuai dengan ini 0, 1, 2, 3, ya, terusnya. Nah, lalu di sini kita filter. If object name tidak sama dengan objek signal, kalau tidak sama dengan objek signal, ya apapun namanya di sini, maka continue, tidak termasuk. Nah, di sini yang bisa kita tambah filternya. Misalnya bisa kita buat if string find, ya, string find. Untuk mengerti apa itu string find, kita bisa blok yang sedang kita cari, lalu increment. Nah, ini string with source is made, what is source, from position. Nah, jadi ini adalah untuk mencari teks di dalam teks. Ya. Jadi kita mau cari nama di obj name sesuai dengan misalnya obj signal. Nah, dan start posisi 0 ya default aja. Jadi kalau string find ini lebih besar atau sama dengan 0, artinya ada. Kalau nggak ada maka ya dia tidak, dia akan -1. Oh iya di sini lah. Lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 artinya nggak ada. Maka kita continue, nggak termasuk itu yang mau kita cek. Gitu. Bisa juga kita buat filter lagi bahwa yang kita cari itu harus dengan objek type tertentu. Object type. Harus object type. If object type obj name ya tidak sama dengan obj apa ya, obj label. Sorry.
Nah, saya lupa namanya. Nah, kalau lupa nama-nama objeknya bisa kita blok apa yang mau kita cari, lalu kita help, yang keempat reference, kita cari object types. Nah, di sini. Jadi kita bisa tentukan mau, misalnya nih, kita hanya mau yang sesuai dengan object label. Jadi kita bisa filter. Kalau bukan object label, label. Object type-nya tidak sama dengan label, maka continue. Nah, manapun yang kita mau pakai, ya kita pakai aja, kita tambah, kita kurang sesuai dengan yang kita butuhkan. Begitu. Maka jika sesuai dengan apa yang dicari, maka jalankan perintah yang berikut. Nah, kita dapatkan teksnya, lalu setelah itu kita, nah di sini saya buat nih, statik, kan kita mau deteksi perubahan. Ya. Kalau misalnya namanya sudah persis dan ada perubahan sesuai dengan signal, misalnya dari buy ke sell atau ke close dan lain sebagainya. Nah, kita mau cek perubahannya. Bagaimana untuk mengecek perubahan? Maka kita perlu simpan informasi yang sebelumnya. Karena perubahan itu kita bisa deteksi jika membandingkan yang terbaru dengan yang sebelumnya. Nah, kita simpan yang sebelumnya di sini, di static last object dash. Dan yang sekarang yang terbaru kita cek dengan variabel object dash. Oke. Lalu kita cek di sini. Obj dash sama dengan, nah kita dapatkan deskripsi yang. Tetapi di awal, ketika pengecekan pertama kan masih kosong nih, maka kita buatlah logika ini. Jika yang sebelumnya masih kosong, ya, atau yang sebelumnya tidak sama dengan yang sekarang, object dash, ya, ini yang sekarang. Jika tidak sama dengan yang sekarang, maka berarti perlu ada dilakukan sesuatu. Nah, lakukanlah di sini. Apa yang mau dikerjakan di sini ya terserah, mau order, mau segala macam gitu. Lalu isilah data untuk disimpan, diisi dengan data yang sekarang. Setelah itu bisa break. Kalau memang sudah cukup. Kalau misalnya ada dua yang dicari, ya bisa dibuat counter. Integer CNT sama dengan 0, nah dibuat counter di sini. CNT plus plus misalnya ya. Jadi setelah itu if CNT counternya sudah lebih besar atau sama dengan 2, misalnya kalau targetnya 2 maka break. Jadi kalau masih 1 ya masih lanjut belum break. Kalau sudah 2 ya break. Jadi tergantung dengan targetnya bisa dibuat di sini. Tapi kalau misalnya hanya mau cari 1 ya break saja. Atau bahkan sebenarnya kalau sudah jelas nama objeknya, tinggal aja tuliskan ini. Nggak perlu lagi looping, langsung aja sing di obj name sama dengan, langsung aja di sini. Gitu. Oke. Nah, dengan cara itu kita akan mendapatkan apa? Apa yang sedang ditulis di apa yang nilai atau deskripsi dari sebuah objek. Kita akan coba. Nah, tadi saya sudah coba di timer, saya akan matikan dulu. Nah, saya panggil fungsinya di sini, di onInit. Kita jalankan. Nah, dia dapat ini, buy. Kalau kita ubah dari buy ke misalnya close, oke, maka hasilnya dapat close. Nah, kalau kita ingin mendeteksi ketika ada perubahan langsung segera kita dapat, maka kita bisa tempatkan objek ini, fungsi itu di misalnya di onTick, bisa di onTick atau di onTimer, atau di dua-duanya, ya nggak apa-apa. Tapi tentu saja perlu dianalisa seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi itu. Tapi kalau hanya segini ya nggak akan berpengaruh itu sama kinerja. Kemudian timernya perlu disesuaikan. Mau 100 milisecond per pengecekan atau mau berapa sering, diatur aja. Nah, kita compile. Nah, sekarang saya buat perubahan di sini. Salah yang saya ubah.
malah ininya signal. Nah, ini saya ubah ini jadi sel. Nah, langsung segera. Gitu. Jadi ketika nanti indikator yang dimaksud mengubah deskripsi dari objeknya, kita sudah langsung dapat menangkap lalu melanjutkan ke perintah yang kita mau. Oke, jadi begitu cara untuk mendapatkan informasi dari sebuah objek. Hal yang sama berlaku untuk jenis objek apapun. Misalnya text edit, atau button, atau apapun. Karena propertinya bisa kita dapatkan. Misalnya selain dari properti getString, selain properti text, bisa juga objek getInteger. Lalu chartnya, lalu namanya, apa, lalu propertinya, obj. Nah, kalau misalnya mau tahu properti-propertinya bisa di blok dulu, lalu di help, ya bukan tools. Nah, kemudian objek properti integer. Nah, di sini misalnya state bisa kalau diklik ya jadi state-nya berubah ya jadi ya sesuai dengan value yang terbaru. Selectable, bukan selectable, selected. Nah ya ini. Selected itu true false. Nah ini tadi saya bilang ya, hidden bisa kita ubah juga statusnya dari hidden ke tidak hidden. Atau mengetahui status dari sebuah objek apakah dia hidden atau tidak. Jadi ya tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, sama dengan pertanyaan Mas Ahmad beberapa kali, ya seperti itu caranya. Kita harus tahu dulu objeknya. Nama objeknya apa atau warnanya juga bisa. Jadi kalau objeknya berubah warna jadi warna apa, itu bisa. Kita tinggal obj prop color. Nah, kita mendapatkan colornya, lalu bandingkan harus warna apa gitu. Jika tidak warnanya tidak merah misalnya, maka apa? Atau berubah warna. Kalau misalnya mau ngecek perubahan warna, maka tentu saja kita perlu buat di sini menyimpan informasi yang sebelumnya color last color. Nah, apa? Ini last colornya misalnya. Ya, pertama kita buat color none, nggak ada warna. Setelah itu nanti kita simpan. Kalau berubah warnanya, apa yang akan kita lakukan setelah itu? Jadi boleh disesuaikan. Nah, oke. Jadi begitu. Kalau ada pertanyaan sesuai dengan materi ini, boleh disampaikan.